Berlanjut di cerita selanjutnya, Seojio menawarkan beberapa restoran kepada kakek untuk melakukan pertemuan dengan kliennya. Di tengah pembicaraan, Eungyo menyelak pembicaraan dan meminta ikut untuk makan di restoran dengan sang kakek, dan kakek pun menyetujui keinginan Eungyo. Keesokan harinya, saat melakukan pertemuan dengan kliennya, sang kakek bergegas untuk menyelesaikan pertemuan dan sempat memamerkan tato di dadanya. Setelah ia pergi meninggalkan restoran dan Seojio pun hanya melihati sang kakek yang terburu-buru pergi. Tak disangka, maksud dari sang kakek bergegas pergi adalah menjemput Eungyo dari sekolahnya dan langsung pergi ke restoran yang spesial. Dan mereka pun mengobrol hingga larut malam. Scene berpindah di mana Seojio memasuki ruang kerja kakek dan mencari tulisan yang ia temui di kotak kakek. Sempat terdiam, Seojio pun akhirnya langsung pergi meninggalkan rumah kakek. Di samping itu, kakek dan Eungyo masih asik berjalan menelusuri pasar malam. Hingga akhirnya, kakek pun pulang di tengah malam dan tiba-tiba kliennya memberi kabar bahwa Seojio telah menerbitkan cerita pendek yang telah laris di pasaran. Sang kakek pun terdiam dan langsung memeriksa meja kerjanya dan ternyata ceritanya yang dipakai Seojio adalah tulisan sang kakek, yaitu ungkapan rasa cinta kepada gadis SMA. Kakek pun bergegas memeriksa di toko buku terdekat dan memang benar bahwa tulisan yang ia buat dicuri oleh Seojio. Pagi pun tiba, Seojio yang datang dengan rasa bersalah kepada sang kakek meminta maaf atas kejadiannya. Tetapi kakek pun bersikeras menentang perbuatan Seojio hingga akhirnya keributan terjadi antara kakek dan sang murid. Tak sengaja, Eungyo yang pulang dari sekolah pun melihat keributan tersebut. Eungyo yang takut pun kabur ke rumahnya langsung. Hari pun berlalu dengan kegalauan sang kakek. Eungyo yang merasa ada yang aneh dan membaca buku terbitan Seojio yang dituliskan oleh sang kakek. Hingga akhirnya ia menanyakan langsung kepada Seojio arti dari buku itu. Seojio pun mengantarkan Eungyo pulang sambil menjelaskan isi buku tersebut dan sebelum itu, Seojio memberi manisan kepada Eungyo. Pada esok hari, Seojio mendapatkan penghargaan atas buku yang bercerita pendek tersebut dan ternyata sang kakek menjadi pembicara di acara itu. Seojio pun sempat ketakutan apakah kakek akan berbicara hal yang sebenarnya dan ternyata tidak. Sang kakek hanya memberi sepatah puitis di acara itu. Tak terasa musim salju pun tiba yang dimana bertepatan dengan ulang tahun sang kakek. Eungyo pun datang ke rumah sang kakek dan memberikan hadiah serta kue ulang tahun. Kakek sempat menolak kedatangan dari Eungyo, tetapi kakek pun akhirnya membuka pintu untuk Eungyo. Di saat makan bersama, Seojio pun datang untuk ikut merayakan dan berniat meminta maaf kembali atas perlakuannya. Sang kakek pun menerima Seojio dan mengundang ia makan bersama. Mereka berdua pun meminum sebotol teh bari mengobrol bersama. Tak lama, sang kakek pun istirahat lebih dulu karena sudah cukup malam. Di samping itu, Eungyo masuk ke kamar kakek dan berpamitan. Saat tengah malam, kakek mendengar suara yang mencurigakan di meja kerjanya. Ia pun berusaha mengintip dan ternyata Seojio dan Eungyo sedang melakukan cocok tanam. Kakek yang tak merasa puas langsung mengambil tangga dan melihat dari jendela luar. Dan benar, itu adalah Seojio dan Eungyo. Di hari ulang tahunnya, ia harus merasakan rasa sakit atas kejadian tersebut. Kakek yang dendam langsung menuju mobil Seojio untuk melonggarkan rem mobilnya. Setelah permainan cocok tanam selesai, Seojio pun pulang menaiki mobilnya dan Eungyo pulang melewati jalan pintas yang sering ia pakai. Di tengah perjalanan, Seojio merasa ada yang aneh dengan mobilnya, terutama di bagian rem kakinya. Keesokannya, ia memeriksa kerusakan mobilnya di bengkel dan pihak bengkel mengatakan bahwa ada yang melonggarkan rem kaki Seojio. Sesaat, Seojio mengingat kejadian semalam dan meyakini bahwa sang kakek yang berusaha membunuhnya. Seojio yang marah pun langsung menuju ke rumah kakek. Tak sengaja ia menyalip dari sebelah kanan dan terjadi tabrakan maut yang menyebabkan Seojio meninggal. Sebelum ia mengembuskan nafasnya, ia memberitahu ke Eungyo bahwa yang membunuhnya adalah sang kakek. Eungyo yang mengetahui hal itu langsung menghampiri kejadian tabrakan tersebut. 2 tahun kemudian, Eungyo yang terlihat sudah dewasa dan sudah beranjak di bangku kuliah mendatangi rumah sang kakek sambil membawa bunga di tangannya. Rumah kakek tak seperti yang ia kenal seperti dahulu. Semenjak kematian Seojio, keadaan semua berubah. Eungyo pun mencurahkan isi hatinya setelah ia mengetahui arti sebuah cinta dan mengucapkan selamat tinggal kepada sang kakek. Dan film pun selesai.